Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang sesungguhnya sudah datang. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang terang. Thomas Alva Edison menemukan tenaga listrik setelah mengadakan percobaan berulang-ulang. Konon ia melakukan percobaan lebih dari 1000 kali. Karena jasanya, kehidupan manusia berubah sama sekali. Desa-desa dan kota-kota dapat mengalami terang lampu listrik. Banyak pekerjaan manusia yang dapat diselesaikan hanya dengan memencet sebuah tombol listrik. Tetapi, terang yang dihasilkan dari usaha dan kerja keras Edison tidak bisa menerangi sisi lain dari kegelapan hidup manusia, yaitu kegelapan karena dosa. Dosa memisahkan manusia dari penciptanya, dibuang dari Taman Eden, dan diganjar dengan maut. Akibatnya, manusia berjalan dalam kegelapan dan menyimpang dari tujuan Allah baginya. Segala usaha yang dilakukan untuk kembali kepadanya, kepada Allah, dapat dilakukan, tetapi gagal karena seorang pun tak dapat memenuhi standar kesucian Allah. Tetapi rencana Allah dan kasih Allah bagi manusia tak berubah dari semulanya. Ia mengirim utusannya, yaitu para nabi, untuk menuntun umatnya kembali kepada terangnya, sampai akhirnya Allah mengirim dan mengorbankan anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib untuk menebus manusia. Dia adalah firman Allah yang menjadi daging. Dia adalah inkarnasi Allah yang datang ke dunia ini. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia adalah terang dunia yang hidup di antara manusia. Dialah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dialah satu-satunya terang yang mampu mengalahkan kegelapan karena dosa. Dialah yang hidup dan tinggal di dalam hidup kita jika kita mau menerimanya. Sehingga terang sejati yang sedang datang ke dunia ini itu boleh ada di tengah-tengah kita. Itu boleh menerangi hidup kita yang penuh dengan kegelapan. PRB, penulis renungan harian, berkata, mereka yang hidup dalam terang tak akan pernah dikuasai kegelapan, melainkan mengalahkan kegelapan dan bercahaya di depan semua orang. Sepekat apapun gelap, jika terang sudah datang, hakikat terang itu sangat jelas, menerangi sesuatu yang gelap. Pendeta RSN Harap berkata, terang sejati senantiasa menerangi setiap orang. Itulah hakikat terang, yakni menerangi. Terang harus terpancar, karena itulah hakikat terang. Jadi jika kita berbicara tentang terang, maka terang itu harus terus memancar. Sebuah seberkas cahaya yang dibawa kepada suatu ruangan yang kosong, maka ruang yang kosong dan gelap itu akan diterangi oleh seberkas cahaya yang kita bawa. Apakah itu dari lilin atau dari sinar lampu senter atau sebagainya. Pentingnya terang untuk mengalahkan kegelapan. Itulah juga yang dilakukan oleh Yesus. Pentingnya kehadiran Yesus di dunia ini untuk menerangi setiap orang yang hidup dalam kegelapan karena dosanya. Dan terang sejati itu yang telah kita terima sejak kita menerima Tuhan sebagai juru selamat hidup kita. Sejak orang tua kita membawa kita untuk dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan terang sejati itu
yang memancar dalam hidup kita harusnya juga boleh kita pancarkan melalui kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh menjadi terang. Karena itu Ibu Bapa, mari hidup senantiasa di dalam terang sejati yang telah kita terima dari Tuhan Yesus, sehingga kita juga mampu memancarkan terang Yesus di dunia yang gelap ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh dalam Tuhan, yang terus hidup di dalam Tuhan, yang boleh menerima terang sejati dari-Mu Tuhan. Dan ketika kami sudah Engkau terangi, kami juga mampu untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kami berdoa terus untuk saudara-saudara kami yang terhubung dengan channel YouTube ini. Engkau berkati hidup mereka, Engkau balaskan segala kebaikan mereka dengan berkat-berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.